dilaksanakannya itu oleh kepala sekolah SMP itu dari Terubah RW Tetangga kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan atau pengurus yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu wali santri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta wali kelas, dan yang kami banggakan anak-anak semuanya, santri dan santriwati SMPIT Daud Toba Ilmu Tetangga. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan seperti yang beredar di undangan di WA Group bahwa hari ini adalah hari di mana kita melakukan evaluasi dan penutupan dari segala aktivitas selama satu semester, yaitu pembagian rapat semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 dan sekaligus tatap muka sharing bersama wali santri. Bapak Ibu yang dihormati dan anak sekalian, bahwa budaya kita di sini adalah khususnya ketika berbagi rapat itu harus diwakili oleh wali santri. Kenapa? Supaya wali santri bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak kita yang ada di sini. Perkembangan anak-anak kita di sini tentu bukan hanya tugas kami yang ada di sini, bukan hanya tugas wali santri, bukan hanya tugas dewan guru, akan tetapi harus dengan dukungan dari wali santri tersebut. Entah itu bentuknya motivasi atau memberikan pengertian kepada anak-anak kita di sini, nah itu merupakan bentuk daripada pengorbanan kita semua. Bapak Ibu, wali santri yang kami hormati, seperti yang perlu dilihat di sini, saat ini kita memang sedang membangun, ya, alhamdulillah satu musola itu sudah selesai. Itu sebenarnya bangunan SMP, tetapi untuk sementara kita pindah ke TK dulu. Dan di lantai atas lantai kedua, insya Allah akan segera selesai juga untuk lokalnya. Nah, ketika anak-anak kita sudah balik dari rumah menuju ke pondok, insya Allah bangunan kita yang di lantai kedua itu sudah selesai, sudah langsung insya Allah, dan bisa langsung ditempati. Jadi beberapa kita memang untuk pembangunannya kita lakukan secara bertahap. Ya, kita lakukan secara bertahap. Seperti yang dikatakan dalam sebuah dalil dan bahasa Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu yu'inu, membantu ala kulli amalin, membantu kesuksesan di setiap pekerjaan. Alhamdulillah dengan kuat kesabaran kita semua, dengan kesabaran dari wali guru, kesabaran dari santri-santri kita yang ada di sini, kesabaran dari orang tua, insyaallah kita akan mendapatkan berbagai macam berbuat. Dan insyaallah Bapak Ibu sebagai informasi, pada tahun 2026 tahun depan insyaallah kita sudah membangun lagi. Ya, kita sudah membangun lagi.
Tentu pembangunan ini belum bisa dirasakan oleh anak didik kita yang angkatan pertama. Nah, tetapi insya Allah bisa dirasakan oleh anak didik kita yang angkatan kedua, tiga, dan keempat. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita akan kalau diusaha itu berjalan, itu insya Allah kita akan bangun ruang administrasi. Kemudian dari samping sana itu kita mundurkan bangunannya, ya kita robohkan itu bangunannya sampai ruang pengasuh. Itu nanti kita robohkan, kita ganti dengan bangunan baru. Ya, nah tentu Bapak Ibu Guru dan Guru Santri yang kami hormati, ini merupakan bentuk dari manifestasi janji Presiden kita Prabowo. Karena Bapak Presiden Prabowo, program prioritasnya itu adalah salah satunya revitalisasi. Selain anak-anak kita tetap mendapatkan MBG makan bergizi gratis, kita juga insya Allah akan mendapatkan bangunan. Dan itu sudah keluar nama kita, Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah kita sudah keluar nama kita di sini. Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa insya Allah lahan kita, ya, lahan kita akan kita berikan bangunan insya Allah ya pada tahun 2026 ini. Karena insya Allah sudah pasti nama kita itu sudah keluar dan akan direalisasikan pada tahun 2026. Bapak Ibu yang hormati, tentu pada rapat ini kita tidak membahas tentang iuran, itu tidak. Ya. Walaupun kita membangun karena kita dibangunkan oleh pemerintah, jadi kita tidak membuatkan kepada Bapak Ibu oleh santri. Kecuali untuk bangunan seperti musola, seperti ibadah, itu biasanya kita buatkan ke oleh santri. Tetapi kalau untuk ruang kelas, ya, ruang belajar, kantor segala macam, insyaallah kita sudah ada pemerintah yang menanggung. Ya, ini saja yang di lantai 2 ini saja kami tidak tahu juga anggaran itu berapa. Tinggal kami menerima saja, terima saja. Ya. Bapak Ibu yang hormati, pada hari ini merupakan pembagian rapor. Pembagian rapor itu merupakan hasil dari evaluasi anak-anak kita selama 1 semester, kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan anak-anak kita belajar di sini, di tempat dididik. Tentu sekolah yang berbasis asrama dengan sekolah yang non asrama itu akan berbeda outputnya itu. Maka bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang santri menyerahkan anak-anaknya itu untuk mondok. Bahkan Bapak Ibu, ada anak-anak kita juga yang belum bisa baca tulis ada tuh ketika bermasuk sini. Akan tapi alhamdulillah dengan berkat Allah dan kerja keras anak didik kita dan oleh gurunya, anak-anak kita yang tadi itu sudah bisa membaca. Suatu saat mungkin ketika masa-masa liburan ini kami akan berkunjung ke Bapak Ibu ke rumahnya yang mohon izin untuk melaporkan perkembangan anak didik kita. Tentu kita di sini kita tidak bisa bekerja face-to-face, ya, kita tidak bisa. Akan tapi nanti misalnya dalam kunjungan kami ke rumah Bapak Ibu, ya, untuk berkunjung, misalnya nanti akan kami sampaikan perkembangan anak didik kita di sini. Jadi itulah salah satu contoh kecilnya Bapak Ibu, ya, anak yang mondok di sini yang awalnya tidak bisa baca tulis, tidak bisa mengenal A sampai Z, tidak mengenal Alif sampai Z. Alhamdulillah dengan jangka waktu yang 5 bulan anak kita sudah bisa ada peningkatan, bahkan luar biasa peningkatan itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ketika anak-anak liburan nanti supaya liburan itu ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari liburan itu, kami di sini sudah menyiapkan laporan kegiatan liburan di rumah. Apakah itu nanti membantu orang tua, jadi nanti orang tua
menceklis dan memberikan tanda tangan, ya, memberikan tanda tangan di setiap kolomnya nanti. Misalkan Bapak Ibu dibantu kirim misalkan sama anak kita, ya itu ditulis nanti sama anak kita. Nah Bapak Ibu wali santri itu tinggal tanda tangan. Ya, ini untuk memonitor kegiatan anak santri-santri kita, walaupun mereka ada di rumah. Jadi Bapak Ibu di sini hubungan kami dengan santri-santri di sini bukan hanya hubungan di dalam kelas saja, bukan hanya hubungan di hubungan asrama saja, tidak. Akan tapi santri ketika sudah sampai di rumah dan tetap kami akan menonton juga. Salah satunya melalui instrumen buku kegiatan laporan tadi. Ya. Nah, khusus untuk kelas 9 Bapak Ibu, karena anak kita ini insya Allah akan segera menyelesaikan pendidikannya di sini. Ya, seperti yang saya katakan kami di sini tidak lepas tangan, begitu saja. Bahkan kami sudah memikirkan kemana anak-anak kita akan melanjutkan. Ke lembaga pendidikan mana yang terlihat bagus, kalau tidak yang lebih atas dari yang ini. Ya, dan bisa dikatakan mampu oleh wali santri. Itu kita pikirkan juga. Jadi ada beberapa memang sekolah yang sudah menjalin kerjasama dengan kami di sini. Ya, mungkin ada 3 ya, ada 3 sekolah yang kerjasama dengan kita di sini. Itu juga sama seperti ini. Jadi kami pikirkan bagaimana supaya Bapak Ibu wali santri tidak terlalu terbebani dengan berbagai kerja itu. Ya, tentu kelanjutan pendidikan anak-anak kita ini tentu dengan kesepakatan Bapak Ibu wali santri. Itu kami tidak bisa menyerahkan anak didik kita yang kelas 9 yang lulus ini ke sekolah A tanpa persetujuan dari Bapak Ibu wali santri. Ya. Kemudian kenapa kami mengumpulkan Bapak Ibu wali santri di sini bersama-sama dengan wali guru dan santri anak-anak kita di sini? Ada beberapa hal yang perlu kita bahas, ya, terutama terkait dengan tata tertib kita di sini. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, ya, Bapak Wakil Kepala Sekolah. Izin minta tolong ditampilkan Wakil Kepala Sekolah, ya, Ustaz Ilyas, ya, Ustaz Ilyas di kantor. Nah, beliau nanti akan membacakan tata tertib kita ada di sini. Ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kita di sini ada motonya, disiplin is our breath, katanya. Disiplin itu adalah roh kami di sini. Jika tidak ada disiplin, maka karakter anak-anak kita tidak akan terbentuk. Ya, karakter santri kita tidak akan terbentuk jika tidak ada disiplin. Amerika bisa lalu seperti itu karena disiplin. Cina bisa semau sekarang ini mengalahkan Amerika itu karena disiplin. Nah, karena itu, ya, Bapak Ibu, kita menjadi anak-anak kita di sini dengan berbagai macam aturan tentunya. Asrama ada aturannya. Wali santri ketika berkumpul di sini tentu ada aturannya juga. Ya, nanti detailnya akan disebutkan oleh protokol sekolah. Ya, gimana cara berpakaiannya, terus rekamannya saatnya gimana. Ya, jadi supaya wali santri jangan sampai ada yang bertemu dengan anaknya atau santri di luar asrama. Itu tidak enak juga, itu kan sama orang warga juga yang melalui sini. Tapi akhirnya memang wali santri masuk ke sini, ya, bertemu dengan ustadznya, kemudian untuk diberubah atau diusulkan itu lebih enak, gitu ya. Kemudian pesan kami kepada santri dan santriwati kami, ya, karena ini adalah pembagian rapor, pembagian hasil evaluasi kalian selama 1 semester ini, pesan kami bagi anak-anak yang
mendapatkan juara, tentu jangan berbalik hati, jangan sampai sombong. Anak-anak yang tidak mendapatkan ranking, tidak mendapatkan juara, tidak mendapatkan penghargaan, salah dulu. Berarti kalian harus lebih giat lagi belajarnya, lebih giat belajar. Maka itu perlu kami informasikan bahwa kami di sini berdidik anak-anak menjadi santriwati ini dengan sepenuh hati, siang malam dari santri tidur hingga bangunnya itu di sini itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Sebelum anak ujian ini tidak ada di sekolah lain, Bapak Ibu ya. Sebelum anak ujian kita persiapkan 2 minggu sebelum ujian itu mereka bukan tidak ada jam belajar di kelas, tetapi ada belajar kolektif namanya, dan kita berikan mereka penilaian hasil belajar harian itu apa saja. Itu tidak ada di sekolah lain. Nah itu untuk memantau anak kita belajar atau tidak. Karena untuk biaya penyelenggaraan ujian itu saja itu besar, ya. Nah supaya kita tidak rugi, anak-anak kita didik untuk tetap belajar secara mandiri. Nah belajar secara mandiri, maka mereka melakukan ke pusat-pusat yang ada di sini, apa yang dipelajari pada hari itu. Nah jadi seperti itu kita sini, Bapak Ibu, untuk menjaga kualitas kita, ya, yang ada di sini. Karena kenapa Bapak Ibu? Sekolah kita di sini baru berumur 4 tahun jalan, ya, 4 tahun. Dan alhamdulillah kita sudah bisa dikatakan sejajar dengan sekolah-sekolah yang lama, sekolah-sekolah negeri yang lama. Apa buktinya? Ya, apa buktinya? Waktu kita mendapatkan sekolah dengan predikat kinerja terbaik di Kecamatan Solo itu ada 3 yang swasta, ya. Yang sekolah yang di Sungai biasa itu ada itu sama yang ada di sini. Nah, jadi Bapak Ibu itu merupakan bukti dari bahwa sekolah kita itu tidak kalah dengan sekolah yang lain. Ada lagi kemarin pada saat Agustusan, ternyata anak-anak kita yang tidak pernah ikut gerak jalan sama sekali di SD-nya, terus kita ikutkan mereka dapat itu yang bahan ini, 2 kemarin gerak jalan ke kecamatan. Bulan putrinya kita ikut melakukan, alhamdulillah kita memborong 5 juara tingkat lombok timur itu untuk lombok pramuka. Alhamdulillah selama ini ketika kita mengenerasikan santri kita di sini, ya, walaupun tidak dapat juara 1, juara 3 pasti dapat, wajib kita dapat. Alhamdulillah. Nah aku Bapak Ibu, ya, dengan kesungguhan Bapak Ibu guru di sini, usaha-usahanya alhamdulillah itu membuahkan hasil yang cukup memuaskan juga saat ini. Ya mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Yang kami ucapkan banyak terima kasih kepada wali santri atas waktunya yang telah menghadiri acara ini, dan mohon maaf mungkin ada kekurang-kurangan dalam hal sajian ataupun yang bukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu satu hal lagi yang ditunggu-tunggu oleh santri, ya, pengumuman libur, ya, pengumuman libur. Pengumuman libur, ya. Nah kira-kira berapa harinya? Oke. Berapa? Ya, yang lain berapa? Oke, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu, ya, ya. Nah, oke, kita ambil jalan tengah saja, ya. Kita ambil jalan tengah saja. Berapa hari dalam 1 minggu? 7. Oke, sudah. Sebenarnya menurut keputusan rapat kita tadi malam, ya, anak-anak kami khawatir sebenarnya Bapak Ibu, ya, memberikan anak-anak kita ini
terlalu lama liburnya. Kami khawatir karena biasanya setelah balik itu ya, karena pergaulan macam dengan teman-temannya itu terkadang anak-anak kita itu berubah ya. Terkadang berubah. Nah itu yang mau khawatirkan. Nah sebenarnya hari liburnya anak-anak kita ini ada 4 hari sebenarnya. 4 hari. Jadi tadi malam kami rapat bersama Dewan Asatidnya ya, 4 hari. Oke sudah ya. Ya kita tambahkan itu. Ya kita tambah. Tadi kan ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu. Ya. Terus Dewan Gurunya dari malam 4 hari. Oke ya. Kita tambah jadi 8 hari. Ya. Nah, itu kita 8 hari. Nah, berapa harinya? Tanggal berapa harinya? Tanggal 11. Nah, 8 hari punya anak-anaknya, berarti tanggal berapa harinya? 30 ya? Ya, berarti santriwati balik pada tanggal 30 Desember. Ya, 30 Desember. Nah, Bapak Ibu, santri perlu kerjasama yang baik antara kita, ya, dari Bapak Ibu. Jadi santri-santri kita punya jadwal untuk libur berapa hari, maka hari itu harus pas, ya. Tidak boleh nambah-nambah. Tidak boleh nambah-nambah. Ya, jadi mohon kerjasamanya supaya anak-anak kita tidak ketinggalan dan tidak terbiasa untuk menambah hari liburnya itu. Karena teman-teman di sini nanti khawatirnya menimbulkan kecemburuan sosial jadinya. Ya, jika ada anak yang tepat waktu datangnya dan ada anak yang terlambat, bahkan ada yang menambah hari liburnya. Nah, setelah itu jangan terjadi. Ya, mungkin hari ini yang dapat kami sampaikan, tapi nanti akan ada diskusi dengan dulu ya sebelum sebagian rapat. Dan selanjutnya mungkin nanti akan dibacakan tata tertib sekolah, tata tertib asrama yang ada di sini supaya kita sepakati bersama antara sekolah dan ruang santri. Baik, demikian kami sampaikan. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan tata tertib oleh Wakil Kepala Sekolah dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, rekan-rekan guru yang alhamdulillah semangat tidak pernah padam, dan itu selalu kami tularkan kepada anak didik kami semuanya ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali santri. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ini hal-hal seperti ini rindu sekali rasanya hati kita untuk kumpul-kumpul seperti ini. Kalau tidak salah sekitar 6 bulan yang lalu ya kita kumpul begini. Sekarang kita kumpul lagi, mudah-mudahan 1 tahun itu paling tidak 3 kali lah kita kumpul-kumpul gini. Atau mungkin nanti buat acara juga boleh ya. Nah, hari ini akan kami bacakan tata tertib santri untuk tahun 2026
Ketika tiap datang Bapak Ibu ini boleh kumpul langsung memberikan masukan, tumbuh menyanggah dan lain sebagainya gitu ya. Bisa sifatnya diskusi Bapak Ibu. Kita mulai ini. Nah, harusnya ini perlu kita bagikan satu persatu dan ini akan perlu bawa pulang nantinya sebagai panduan kita bersama demi anak kita supaya lebih disiplin, demi anak-anak kita supaya lebih maju dan lebih berkembang. Yang tertib dulunya, yang tertib. Baik, yang mulai aja Bapak Ibu ini nanti sambil menunggu dibahas. Yang pertama, tata tertib santri dan santriwati Asrama Panti Asuhan Umi Tangga tahun 2026. A. Ketentuan umum. 1. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh santri. Jadi kira-kira sepakat mungkin Bapak Ibu. Jadi aturan itu untuk semua santri kita yang ada di sini. Sepakat gitu? Oke. Setiap santri wajib mentaati seluruh peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu kita sepakati sih? Ada santri juga yang iya gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, matahari kenapa bisa dia terbit pagi dari timur, tenggelamnya di barat, apa yang mengatur ya, karena ada aturan. Kalau tidak ada aturan sama sekali, milih-milihnya sudah terbit matahari, memang apa kotak seluruhnya dari gunung balik ke selesai, dan tidak seimbang untuk manusia. Baik, yang ketiga, pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. B. Pakaian. Nah, ini tata tertib atau aturan terkait berpakaiannya adik-adik kami di sini, anak kami di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kami mohon untuk kerjasama kita Bapak Ibu ini terkait tata cara berpakaian anak kami di sini. Yang pertama, santri wajib berpakaian sopan, bersih dan menutup aurat sesuai syariat Islam. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita bungkus ini? Bungkus? Ibu-ibu tidak suaranya. Kampung memiliki beberapa nyampah di kalian. Atau mungkin yang Bapak Ibu ya, suka terlihat dalam saya Bapak Ibu. Oke, saya yakin semua Bapak Ibu sepakat ya melihat tangannya berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang nomor 2, menggunakan seragam sesuai ketentuan pada waktu belajar, ibadah dan kegiatan resmi. Nah, ini sudah ada aturannya untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya tentu ini saya kira tidak ada hal-hal Bapak Ibu ini. 3. Pakaian tidur harus sopan dan tidak transparan. Bapak Ibu, aturan ini diterapkan di rumah juga Bapak Ibu, tidak hanya di pondok. Nanti kita perlu kontrol. Nah, akan terlibatkan adik-adik kami di sini buku kontrol kegiatan mereka selama 8 hari di rumah. Terlalu lama ya? 4 hari aja ya? Atau 2 minggu? Baik, lanjut. Nomor 4, dilarang memakai pakaian ketat untuk laki-laki dan perempuan, celana pendek di atas lutut, kaos tanpa lengan, atau pakaian bergambar atau bertuliskan tidak pantas dan harus menggunakan baju di atas lutut atau kulit. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang perempuan itu paling tidak bajunya harus di sini ya, paling tidak. Mungkin saya di sini ini. Nah, Ibu Endang ya. Ibu Yuni, bangun dulu, bangun. Ya, paling tidak Pak Muhammad ini Bapak Ibu, paling tidak. Apa Ibu Yuni bangun? Bangun. Untuk adik-adik kami. Ini untuk menjaga apa namanya? Karena
adik-adik kami atau anak peluru yang perempuan ini adalah permasa peluru gitu. Ya, kecuali kalau laki-laki ya, masa kalau ini sampai sini gitu ya. Ya, itu ya. Ya, sekarang itu Bapak Ibu. Kakak. Baik, lanjut. Santri putra wajib berambut rapi. Nah, ini ya, untuk putra harus rapi rambutnya. Tidak gondrong dan tidak dicat atau disemir, dan tidak menggunakan aksesoris lainnya seperti kalung, gelang, dan anting. Bapak Ibu, kami mohon untuk kita bekerja sama. Jadi ada kami yang laki-laki ini, kalau ada anak peluru yang laki-laki peluru di sini laki-laki. Kalau ada yang semir rambutnya nanti pas pulang botakin aja langsung Ibu. Kalau peluru tidak sanggup botakin, langsung dikirim aja ke sini. Kami sudah beli mesin cukur, tinggal sekali jalan kita botak langsung. Supaya disiplin Bapak Ibu. Gimana sepakat? Lanjut. Santri putri wajib menggunakan jilbab yang menutup aurat saat berada di lingkungan asrama. Ampura nanti Bapak Ibu. Ada ketentuan jilbabnya nanti kalau nanti. Nah, ketentuan jilbabnya untuk jilbab Paris Niki ukuran 130 kali 130. Nah, Jadi jangan. di jangan ya, coba jangan berdiri jangan. Minta tolong kata jangan. Kenahnya. Nah, menghadap ke itu kenahnya. Nah, ini Bapak Ibu, jilbab Paris ukurannya 130 kali 130. Nah, ini untuk ada kami untuk orang mungkin harus menggunakan seperti ini, ya, di lingkungan asrama. Supaya itu menjadi kebiasaan ketika dia menggunakan seperti itu. Nah, untuk yang jilbab jari ukurnya ukuran jumlahnya 75 kali 1 meter di belakangnya. Ya, paling tidak Buteng Lihat ya, kayak aku ini. Berdiri. Nah, itu untuk aturan jilbabnya Bapak Ibu ini. Kira-kira bagaimana disepakati Bapak Ibu? Semoga ini menjadi terbaik untuk kita. Nomor 7, diwajibkan menggunakan ciput. Apa bahasa Bali ciput lo? Anak telepon dia, anak telepon. Kalau ciput ini gimana berarti dia? Karena aman telepon maksudnya. Diwajibkan menggunakan ciput, kaos kaki. Nah, nanti ada cewek ya. Wajib untuk tahun 2026 mulai per 1 Januari ini wajib menggunakan siput. Nah, kayak si Jana lagi. Nah, Jana itu kan pakai siput nah, seperti itu. Kaos kaki, ya harus pakai kaos kaki juga. Dan ini Bapak Ibu legging yang berfungsi sebagai celana saat menggunakan rok atau gamis. Nah, jadi ketika ada kami pulang nanti kan biasa harusnya sekitar jemput dia. Nah, ternyata yang rok kadang atau gamis kemudian mengadu celana belo di dalam penghitam ya betisnya. Nih, penghitam betisnya. Anggap saja perjalanan 1 jam. Selama 1 jam itu auratnya terbuka Bapak Ibu. Nah, selama 1 jam itulah seluruh sebagai orang tua akan ditarik oleh mereka ke dasar neraka. Ingat saja, membuka aurat itu sama dengan menarik orang tua kita ke neraka. Ya. Nah, untuk cara berpakaian ini bagaimana Bapak Ibu? Ada tanggapan? Ada yang perlu kita tambahkan? Kalau dikurangi jangan ya. Untuk ditambahkan ada? Yang Bapak ini gimana? Cukup ya? Cukup? Oke. C. Menjaga kerapian dan disiplin. 1. Santri wajib menjaga kebersihan kamar. Ini menjaga. Yang kamarnya masih kapal pecah silakan diperhatikan ya. Menjaga kebersihan lemari, tempat tidur dan lingkungan asrama. Nah, ini sudah jelas saya kira ada ya. Tempat tidur harus dirapikan setiap pagi. Nah, aturan ini Bapak Ibu berlaku juga di rumah nanti. Nanti anak-anak
kami di sini kalau tidak melakukan tempat tidur dosa ditandatangani ibu ini di lembar ininya lembar kontrol kegiatan jangan ditandatangani kalau tidak melakukan tempat tidur supaya kami tahu itu. Nah, itu betul ya menerapkan apa yang sudah dicatatkan di pondok. Barang pribadi disimpan dengan rapi dan tidak berserakan. Nah, ini sudah jelas. Dilarang meninggalkan buku, Al-Quran dan lainnya secara sembarangan atau di tempat yang tidak aman. Ini perhatikan adik-adik ya, yang masih sering meninggalkan bukunya di tempat yang mungkin tidak aman, ya, atau bahasanya tidak tertotal ya terlepas ya. Untuk tahun 2006 itu diperbaiki adik-adik. Nomor 5, santri wajib hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan asrama dan sekolah. Dan itu sudah jelas Bapak Ibu ini. Santri harus berada di musola 15 menit sebelum waktu azan. Nah itu juga sudah jelas. Santri harus berada di kelas, menurut di sini salah ketik Bapak Ibu, di kelas 15 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Nomor 8, dilarang meninggalkan asrama tanpa izin dari pengurus. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk adik-adik kami. Nomor 9, apabila santri memiliki keperluan penting di luar asrama, maka wajib mengisi buku izin santri dan menggunakan ID card dan mengembalikannya di tempat. Aturan ini Bapak Ibu sudah lama kami terapkan. Hanya saja ada yang siaran anak jaring kolektif subun doa kita kadang terin doang pula isi dulu mungkin video datang terin dulu. Itu jadi tugas kita bersama ini. Kadang isinya aja talinya entah kemana, mungkin jatuh di jalan atau bagaimana seperti itu. Nah ini sudah lama kami terapkan dan akan sampai kita kembali. Apabila santri tidak mendapat izin untuk keluar, maka diperkenankan untuk membuat list kebutuhan santri pada hari Jumat dan akan disediakan oleh pengasuh secara kolektif. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Misal nih, adik-adik kami yang laki-laki Bapak Ibu, Ustaz, bikin sabun ke Ustaz, birinso, odol misal, semuanya. Di hari Jumat pagi itu, mereka menulis semua kebutuhannya, misal bukron, kebutuhannya apa aja ditulis itu. Terus alfian, irsan, wali ditulis. Misal cuma 4 orang, itu diserah ke pengasuh. Nanti pengasuhnya, dia lalu makan pengasuhnya beliaunya. Nah, istilahnya itu pengasuh. Dia nanti sebelum padahal dalam hati memberontak juga tersenyum. Sudah jelas intinya, Bapak Ibu. Lanjut 11, wajib mematuhi dan menjalankan jadwal harian yang telah ditentukan oleh pengurus asrama. Nah, sudah ada jadwal yang kami buatkan untuk kegiatan yang ada di sini. Nomor 12, santri harus menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sebagai bentuk pembiasaan dan menggunakan bahasa panggilan kakak kepada santri yang lebih tua atau lebih tua tingkatan atau umur, dan bahasa adik kepada santri yang lebih bawah tingkatan atau umur. Contoh ya, contoh Wiki, misal Wiki kelas berapa Wiki? Kelas 3. Wiki kelas berapa? Kelas 1 ya. Jadi Wiki itu nanti manggil ke Bukron, kakak Bukron. Ya, dan Bukron itu misalnya Wiki, kakak Bukron boleh minta tolong. Ya, gitu. Nanti, ya, apa yang bisa saya bantu, ada Wiki atau ke Wiki. Seperti itu ya. Itu untuk tujuannya Wiki Bapak Ibu, nanti yang sak sopok mana? Wiki. Nah, sebelum kita lanjutkan, sila turun duluan, Wiki panas. Adik minta tolong nih buatkan karpetnya juga. Depannya dengan karpet. Atau bisa di sini. Bisa di tengah, bisa di tengah. Bisa di sini juga, di samping adik-adik kami. Adik yang karpetnya. Panas lah. Panas sekali ya mak, panas bagus. Adik-adik ya.
menggunakan bahasa Indonesia. 13. Dilarang keras menggunakan bahasa kasar seperti kamu, di, anta, me. Nah itu sama lak juga ya. Nah itu dilarang keras di sini ya di tahun 2026. Kalau masih ada yang menggunakan kata-kata seperti itu, nanti akan ada sanksinya. Seperti itu ya. Dan diharuskan menggunakan bahasa halus dan sopan, baik itu kepada yang lebih tua, buka kurung, orang tua, guru, dan lain-lain, dan kepada semua. Jadi usahakan menggunakan bahasa halus. Bisa dipanggil Wandi, kata Bukroni, ayo Wandi, Tiang, tidak apa-apa, belajar dari awal. Tiang terpukul, atau misal Dana, manggil Nanda, adik Nanda, Tiang tak Dana, gitu. Naki yang bisa Tiang bantu, Naki, Tiang, Uji, itu kalian bahasakan, kalian terapkan. Insya Allah sulit memang di awal, tapi kalau kalian jadikan itu kebiasaan, insya Allah di rumah pun akan jadi kebiasaan nanti. Ketika minta sama orang tuanya, Adit, ini yang kedua Adit, mungkin nanti dia minta. Biasa menggunakan bahasa Arab. Ya, ingat, yang tidak boleh digunakan mulai tahun 2026 ini bahasa kasar seperti kamu, di, anta, me, dan la, ya, la atau lo, gitu ya. Itu tidak boleh digunakan, itu dilarang keras di sini. 14. Nah, kira-kira Bapak Ibu poin yang tadi bahasa kasar itu, kira-kira kalau diucapkan di rumah oleh adik-adik kami itu bagaimana untuk kerjasama kita, Bapak Ibu? Ya, nanti ada di sana di formnya itu Bapak Ibu, nanti kalau misal begitu bahasanya harus ditanda tangan biar kami yang sisanya kami lebih di sini. Jadi supaya adik kami betul-betul menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan Tuhan. Lanjut, santri wajib mematuhi jadwal harian yang telah ditetapkan. Ibadah dan akhlak. Masih dulu ya. Lanjut mungkin masih dulu bahkan normal. Ibadah dan akhlak. 1. Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan berjamaah, baik itu yang berhalangan atau haid bagi perempuan atau yang tidak haid, ya. Nih, yang haid yang masih alasannya kenapa tidak haid sholat? Haid, Ustaz, padahal tidak haid, tapi bilangnya haid. Pas ditanya, maaf, apa kita haid di kanan? Kalau nggak ada ngomong di kamar, nanti supaya tidak terjadi ya. Nanti kalau alasannya haid ada itu, Ibu Sururi sebagai pengasuh perempuan akan cek nanti, ya. Ibu Sururi nanti akan langsung cek. Ya. Lanjut, menjaga adab. Nah, ini penting, adik-adik. Jaga adab. Siapapun yang datang, ya, mau dia tua, mau dia muda, mau dia anak-anak, adab nomor 1. Ya. Di narasandingan adab nomor. Pokoknya nomor 1 adab ini tidak perlu lupa ya. Menjaga adab, sopan santun, dan menghormati pengasuh, guru, wali santri, serta sesama santri. Misal Bapak Ibu, jadwal penjemputan, penghubung datang, dan ini tugas kita semua dan kalian semua ada sebagai santri. Saya datang dengan doa batul ke, tunjukkan adab dan akhlak kalian. Salam ya. Mungkin saya salam dengan tua ahli guru itu mesti salam, karena itu adalah bagian daripada adab. Tiga, dilarang berkelahi. Nah, gimana? Dilarang berkelahi, pacaran, dan menghina atau membuli sesama teman. Nah, saat saling ngejek, niki sampun nara aturan niki teman-teman. Jadi kalau ada terjadi pembulian, saling hina, saling ngejek sampai berkelahi itu ada sanksi yang harus mereka jalankan. Menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Oke.
Sudah jelas. Aturan kunjungan wali santri. Nah, ini kalau yang tadi untuk adik-adik kami, Bapak Ibu ini. Nah, makin bagian ini untuk kita semua di sini yang menunggu sebagai wali santri ini. Aturan kunjungan wali santri. 1. Kunjungan wali santri hanya diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pengurus asrama, yaitu pada hari Jumat mulai pukul 8 sampai 17.00 atau jam 5, dan tidak diperkenankan melakukan penjengukan di luar waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau tahu pengurusan ini mau jenguk di jajaran pengurusan niki di tahun 2026 niki di hari Jumat, jamnya dari jam 8 sampai jam 5 niki. Jadi di luar hari niki tidak diperkenankan itu Bapak Ibu, karena khawatir kita terganggu, karena pernah terjadi Bapak Ibu di luar jadwal penjengukan anak-anak ini langsung izin sama orang tua, ditinggalkan ngajinya sampai selesai ngaji, tidak dapat ngaji, yang rugi siapa? Anak-anak. Bagaimana dengan yang ini Bapak Ibu? Sepakat pengurus? Ini lanjut. Nomor 2, wali santri wajib melapor kepada pengurus asrama sebelum bertemu santri dan mengisi buku kunjungan wali santri. Nah ini di tahun 2026 ketika pengurus berkunjung ke sini menjenguk di jajaran pengurus, nanti pengurus harus mengisi buku kunjungan. Misalnya ibunya Ukron bisa ke sini, ibunya Ukron ke sini jam berapa, itu keperluan menjenguk anak. Nah itu supaya kami tahu ternyata di hari ini aja santri yang datang menjenguk di jajarannya seperti itu. Jadi karena begini Bapak Ibu, anak-anak itu akan selalu tumbuh semangatnya kalau dijenguk sama orang tuanya. Apalagi kalau disalami pakainya gambar merah tulisan 100 itu makin semangat. Kalau mana pun anda belanja tidak ada Bapak Ibu. Nggak ada belajar, nggak ada nggak belajar lah. Nanti Bapak Ibu ini ada perlu isi nanti buku kegiatan kunjungan. Lanjut, kunjungan dilakukan di tempat yang telah disediakan atau tidak diperkenankan menjenguk santri di luar asrama. Jadi yang sudah kami siapkan di sini tempat pengurus menjenguk di jajaran pengurus ada di juga. Mudah-mudahan tahun 2026 nanti Bapak Ibu pengurus datang ke sini, mudah-mudahan nih pengurus datang sudah menemukan budaya yang baru. Nah bisa juga di musola, bisa di dekat teras, juga seperti itu. Nah jadi tidak diperkenankan menjenguk santri di luar lingkungan asrama. Jadi harus di dalam Bapak Ibu. Pada saat kunjungan, nomor 4, pada saat kunjungan, wali santri atau kerabat terdekat santri diharuskan untuk menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat. Karena ini beberapa masukan dari masyarakat juga Bapak Ibu. Ada beberapa wali santri juga mungkin sama kakaknya atau motornya atau celana kontak itu jemput dia. Nah itu kami yang ditegur sama masyarakat. Jadi masukan-masukan dengan masyarakat, dengan pengurus selaku dan negeri ini yang sudah kami jadikan satu. Lanjut. Nomor 5, pada saat kunjungan wali santri tidak diperkenankan untuk mengembalikan santri menggunakan handphone. Nah ini masih adik-adik kami memang kalau sudah break ke HP ini ada. Kebutaan Bapak Ibu ini itulah soal mulai. Jadi adik-adik nanti kalau dijenguk sama ibunya sama bapaknya, usahakan tahan aja tangan ini untuk megang HP kita, ya. Dan untuk yang pengurusan ini Bapak Ibu sangat kerjasama pengurus supaya anak-anak ini tidak diberikan HP ketika pengurus menjenguk itu. Kira-kira sepakat mungkin nah? Ini sepakat kita lanjut.
6. Tidak diperkenankan membawa santri keluar asrama tanpa izin resmi dari pengasuh atau pengurus pada saat jam kunjungan ataupun di luar jam kunjungan. Hal ini ketika peluru berkunjung di hari Jumat, misal membawa anak-anak pergi keluar misal kemana mungkin. Jadi peluru paling tidak pengasuhnya tahu. Jadi ketika ada keperluan yang karena anak-anak di sini, Bapak Ibu, selalu kami butuhkan mereka. Jadi malah kita ke apa nanti, wah antara dengan tua kasih anak mungkin ya. Pada melakukan pengurusan itu, ya. Lanjut, satu jelas begitu. Yang nomor 6 tidak diperkenankan membawa santri keluar asrama tanpa izin. Nomor 7, tidak diperkenankan membawa santri untuk pulang di luar waktu libur, kecuali ada keperluan penting seperti terjadi musibah, alhamdulillah, keluarga meninggal, ya, dan atau hal penting lainnya. Ya, jadi anak-anak kami di sini yang dari kami boleh dia pulang kalau memang keadaannya sangat darurat Bapak Ibu, ya. Karena kita keluarganya meninggal, ya, boleh dibawa pulang kita. Kalau hanya sekedar Ustaz, boleh nggak kita mintakan izin di tip misal untuk nanti Bu, sebina acara bakar-bakar di balik, mulai acara bakar-bakar mana saja besar gitu. Hadirin Ya ulama itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Ini hal-hal yang sangat mendesak memang yang harus membolehkan anak-anak kita tidak terganggu belajarnya. Barang pribadi dan larangan. Nah, ini untuk santri lah ya. Adik-adik perhatikan. Santri dilarang membawa dan menggunakan barang terlarang seperti rokok, narkoba, minuman keras, dan senjata tajam. 2. Dilarang membawa HP, alat elektronik, atau barang berharga lainnya seperti cincin, kalung, dan anting. Ini rentan Bapak Ibu. Ada kami yang cewek yang bawa apa? Anting emas itu kadang saat mandi itu tidak dilepas, jatuh ke kloset, jika terjatuh ke itu. Yang untung siapa? Dengan si membunuh. Ya, dengan sumbangan naik tiba-tiba di depan emas. Nah itu Bapak Ibu, supaya harta benda ada di dalam itu tetap terjaga aman. Ya. Santri bertanggung jawab atas barang pribadinya masing-masing. Dilarang meminjam atau mengambil barang milik orang lain dan perlengkapan kantor atau sekolah tanpa izin dari pengurus asrama atau kepala sekolah. Jadi apapun yang kalian butuhkan di kantor, ya, atau di sekolah itu harus izin dulu, ya, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita, ya. Paham? Nah ini yang sering Bapak Ibu mungkin bisa kita kerjasama nanti Bapak Ibu untuk kita sama-sama memberikan pemahaman kepada adik-adik kami. Ini aturan yang nomor 5, dilarang saling bertukar pakaian atau peralatan mandi. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sering kami lihat adik-adik kami di sini. Kadang yang sudah terbiasa pakai, misal mukenanya warna hijau, misal dia terbiasa pakai mukena warna hijau, tiba-tiba dikasih pinjam ke teman yang lain, kita panggil si A kita panggil gitu, tiba-tiba yang nengok si C gitu. Loh, kira-kira si A ini, pendek itu meninggal. Nah, ini biasa mereka di sini Bapak Ibu. Nah kebiasaan yang seperti ini mungkin perlu kita lakukan ya. Karena diketahui ya arah yang mungkin ya kita terbiasa dari yang biasanya Bapak Ibu di demit atau sebagainya, terutama sabun ya, tak payah saling bertukar sabun. 6. Dilarang menggunakan peralatan make up dan lipstick baik itu dengan takaran sedang atau berlebihan. Nah, ini si tebal-tebal pincuannya itu jelas masa dilumpur pincu tebal-tebal. Si pukulannya tebal paknya telek si ini tiba-tiba ya apa sih piringnya ternyata make upnya jadi hiburan tebal. Agak mau buka dulu ya. Di jarang make up, jarang berkincu, dikurangi.
Ya, Bapak Ibu, jangan dikasih bawa nanti ya pas balik ke sini. Ya, nanti akan disita salah satu pengasuhnya nanti. Lanjut. G. Keamanan dan ketertiban. Kan sedih Bapak Ibu. Santri wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan asrama. Dilarang keluar masuk asrama pada jam istirahat malam maksimal pada pukul 22.00. Jadi jam 10 malam itu sudah tidak ada aktivitas lagi. Tidak ada yang keluar masuk asrama, tidak ada yang izin kesana kemari, ya. Itu adanya. Kami sudah sepakat tadi malam bahwa mau disuruh oleh siapapun, kalau kita jam 10 malam tidak boleh keluar. Jadi saya mengerti, ya. Tiga, setiap kejadian penting wajib dilaporkan kepada pengurus oleh mudabir asrama dan oleh semesta ini. Bapak Ibu, beri ke mudabir ini. Artinya mudabir itu pemimpin teman-temannya. Kalau mudabir yang perempuan, adik kami Lydia. Kalau mudabir yang laki-laki, adik kami Arya mana? Oh, masih ada saja ya kita. Oke. Itu mudabirnya ataupun jadi ketua pondoknya si Mama Arya di sini ya. Dia. Jadi Widya sama Arya itu bertanggung jawab terhadap teman-temannya. Dan Widya sama Arya itu yang akan melapor ke sana. Lanjut. Dilarang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah ini lembar terakhir Bapak Ibu. Sedih. Ya kemudian H. Sanksi. 1. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahan. 2. Untuk sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembinaan hingga pemanggilan oleh santri. 3. Pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi khusus sesuai kebijakan Polres asrama. I. Jenis-jenis sanksi. A. Sanksi ringan. Nah, oke, ada kategori sanksinya Bapak Ibu ini. Yang sanksi ringan ini 3 kali melanggar aturan. Jatuhnya 3 kali dia melanggar aturan. Baru akan naik ke sanksi sedang. Gitu ya. Di sanksi ringan ini apa aja konsekuensinya? Pertama, adik kami harus membersihkan lingkungan asrama. Oh, kalau kelas lingkungan ini juga bersih. Biasanya melanggar aturan, biasanya bersih. Itu sanksi ringan itu Bapak Ibu. Yang kedua, membersihkan ruangan SMP, ruangan kelasnya SMP ini, ruangan TK, musola dan kantor itu akan dibersihkan. Sanksi ringan yang ketiga, membersihkan area dapur. Nah, ini Bapak Ibu, terkait sanksi ringan ini sepakat tidak kira-kira seluruh? Ketika ada yang melanggar aturan sampai 3 kali dengan kategori ringan, kita suruh dia membersihkan lingkungan asrama, terus membersihkan ruangan sekolah, ruangan kantor, musola, sama ruangan dapur itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka karena sudah melanggar aturan. Kira-kira berat nggak menurut ini? Tidak berat. Nah, bisa. Tidak berat katanya. Berarti gimana Bapak Ibu, kita sepakat di sini? Supaya gini Bapak Ibu, kami ketika memberikan sanksi itu dengan berat lalu setiap pengurus kami sampai sepakat ini. Jadi kami pun tenang tidak ada dengan sanksi ada. Seperti itu gimana Bapak Ibu, sepakat ini? Sepakat ya. Yang B, sanksi sedang. Nah, untuk sanksi yang sedang ini dia ada di kami ini 2 kali melanggar aturan baru kita terapkan dia sampai sedang. Ya, ada kategori-kategori dari jenis aturan-aturan yang sudah saya bacakan itu, ada dia pelanggaran sedang, ringan dan berat di dalam aturan itu. Nah, sanksi sedangnya pertama, ngepel lantai musola dan MCK. Ini ranting musola ini ada deh. Kalau pelanggarannya sedang harus dipel semua ini bersih sama MCK yang di belakang. Itu harus dipel. Gimana Bapak Ibu? Sepakat mungkin? Yang B, yang kedua, membersihkan semua kloset kamar. Nah, kalau
pelanggarannya sedang, misal ada ketahui perempuan nih, 3 orang misal melakukan pelanggarannya sedang. Jadi semua proses kamar perempuan dari kamar 1 sampai 5 itu, yang 3 orang inilah yang akan membersihkan sampai tidur. Kami belikan alat pembersih untuk kamar mandi itu sama-sama kaminya sudah bersih. Seperti itu ya. Begitu juga dengan laki-laki. Gimana Bapak Ibu sepakat? Terakhir yang di sanksi sedang, membersihkan lingkungan luar asrama atau area dekat asrama. Nah yang di sini Bapak Ibu, sini murung ini dia gila bersih. Jadi nanti tergantung mahkamah nanti mau hukum sanksi yang mana yang akan dikenakan kepada area tersebut. Kira-kira sepakat lagi? Nah, diam berarti setuju. Lanjut sanksi berat. Nah, kalau sanksi berat itu Bapak Ibu, 1 kali aja melakukan pelanggaran. Kalau dia pelanggaran berat cukup sekali aja, maka akan kita berikan sanksi. Termasuk semir rambut itu adik-adik yang laki-laki itu pelanggaran berat gitu ya, menyemir rambut itu. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Pertama, bagi laki-laki yang semir rambut itu sekali aja kelihatan cukur botak bagi laki-laki langsung hijau nanti tidak cukur rambut bisa hilang karena tidak bisa masuk air wudhu kalian. Apalagi yang sudah balik Bapak Ibu ini lalu semir bulunya mula balik malik semir beda dulu sang ini bau karena air mandi ketika namanya bersih apalagi bertato Lagi yang mau balik juga kan? untuk semua ini SMP maupun yang mondok ini ya aturan ini. Bagaimana? Sebenarnya juga sanggup namun darah mengirim dulu. Bapak Ibu mohon maaf sudah 3 diangsikan alat semir rambut itu dan itu sudah kita berapa orang yang sudah diberkati langsung 2 atau 3 orang sudah diberkati. Itu masih di kantor Bapak Ibu alat semir rambut itu. Yang kedua, nah ini untuk yang laki-laki tadi kan sekarang kita ada yang perempuan. Tadi ada aturan bahwa laki-laki tidak boleh menggunakan lengan pendek, ya pakai lengan pendek atau yang tidak menutup aurat. Nah, kalau ketahuan itu termasuk pelanggaran berat ya. Kalau ketahuan baju yang tidak menutup aurat akan digunting langsung. Misalnya, misalnya mohon maaf ya kita ambil contoh aja ya. Misal siluet lupa. Misalnya nanti akan disuruh ganti secara langsung disuruh ganti pengasuhnya dan siluetnya itu dibawa keluar dan digunting langsung pengasuh supaya betul-betul disiplin kalau yang ada awal. Ya, gimana sepakat ini Bapak Ibu? Lanjut. Nah ini sanksi berat yang ketiga. Mencuci baju semua santri dengan ketentuan 1 orang mengeluarkan 2 baju. Ini pelanggaran yang berat ini. Tergantung itu udah banyak pembelaan dari sejarah mahkamah. Misalnya si Fulan atau si A melakukan pelanggaran berat yang memang pelanggaran itu betul-betul tidak bisa kita toleransikan. Jadi misal yang laki-laki melakukan pelanggaran. Jadi semua santri yang laki-laki itu menggunakan baju sama-sama 2, entah baju 1, celana 1, dan itu yang dicuci. Misal 5 orang yang melakukan pelanggaran berat seperti ini, maka dari 5 orang itu mencuci baju semua teman-teman yang laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Bagaimana Bapak Ibu? Ini berat kira-kira. Nah, setelah yang selesai membacakan lagi, nanti akan yang berikan untuk klarifikasi kenapa aturan ini ada. Lanjut, sanksi khusus. Nah, ini untuk sanksi khusus sama ya, 1 kali melakukan pelanggaran berat. Kalau kita berkali-kali itu pelanggaran sedang, ringan, sedang, sudah juga
Yang pertama akan kami lakukan adalah pemanggilan orang tua. Jadi penunggu akan dipanggil secara tertulis atau dengan bersurat. Kami akan kirimkan surat untuk melalui penunggu kalau ada misal kejadian transmisi yang perlu penanganan khusus di sini atau sanksi khusus. Kira-kira sepakat penunggu? Lanjut yang kedua dikeluarkan dari asrama. Nah ini untuk pelanggaran yang sudah tidak bisa kita toleransikan Bapak Ibu ini karena sanksi khusus. Nah ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Tahapan dalam pemberian sanksi pertama, ketika ada yang terlihat melakukan pelanggaran, langsung ditindak di tempat. Ya. Artinya kita tegur dulu secara lisan, kenapa kok masih menggunakan dunia ini kita tanya, kita tidak menjawab, masukkan ke mahkamah. Nanti mudakir yang akan mudakir cewek melakukan dia nanti yang bertugas bertanggung jawab untuk mengurusnya sampai ke mahkamah. Begitu juga dalam laki-laki. Kedua, masuk ke mahkamah untuk diberikan pembinaan. Nanti ada pengurus mahkamahnya Bapak Ibu. Tiga, menunaikan tugas sanksi yang sedang dijalankan dan wajib lapor. Artinya, misalnya gurunya atau mahkamah memberikan sanksi selama 3 hari misal, wajib lapor kepada siapa melapor? Kepada mudabir. Misal perempuan yang melakukan pelanggaran, dia yang melapor atau ke Arya seperti laki-laki ya. Kepengurusan mahkamah asrama, penanggung jawab pengasuh 1. Jadi penanggung jawabnya ini adalah Ibu Sururi dan Ustaz Uri. Hakim mahkamah 1, Edi Baktiar Pihak SPDI. Nah, Ustaz Edi dia menjadi al-Bujur. Ustaz Edi. Yang kedua, Muhammad Jalaluddin Jafar ST. Nah, Pak Jalal juga sebagai al-Bujur kedua. Yang biasa tukang-tukang elong ini kita dulu. Lalu Muhammad Dua Syarif Bidatulah ST. Ini bisa bias, tukang-tukang elong ini aja. Dari mana terjadi ini. Pengontrol atau pelapor mudabir asrama, ya. Beruntuk. Kemudian ditetapkan di tanggal 21 Desember 2025 pengurus asrama pengasuh 1 Sururi Sadi, pengasuh 2 Edi Baktiar pengasuh 1 Sururi Sadi Ciha SPDGR, pengasuh 2 Edi Baktiar Ciha SPDI. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sebagai panduan yang perlu kami nanti di rumah sudah siap kita fotokopikan nanti penunggu mau pulang di depan Bapak Ibu. Terakhir, sekedip kalau Bapak Ibu ini hidupnya ini. Di kantor. Kenapa nggak dia? Sambilan Bapak Ibu, jajannya minumnya juga. Atau orang gue ini. Iya. Ini Bapak Ibu nih, laporan kegiatan harian santri selama libur di rumah. Jadi yang anak-anak kami yang kami perlu laksanakan di rumah adalah 1. Sholat wajib berjamaah di masjid atau musola. Keterangan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kalau misal subuhnya lewat, tidak usah dicentang Bapak Ibu. Nanti di sini kan ada apa-apa nih, misal semalam yang berjamaah di masjid tunggu centangnya. Subuhnya lewat, tidak usah dicentang, dikosongin aja. Zuhur lewat, dikosongin. Asar lewat, dikosongin. Nah kalau ada yang kosong-kosong ini, Bu, tidak usah perlu tanda tangan. Kan ada nih, sholat wajib berjamaah di musola ke masjid, keterangan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tanda tangan lagi. Menara orang bolong sekali, jadi perlu tanda tangan. Supaya kami tahu ada itu betul tidak? Tentu kalian jauh ilmu si mobil kotor pendek. Karena kami di lebur kita seperti di balik penghulu lalu silaturahmi itu memperoleh ini sebagai politik kami tidak sebagai politik kami anggap lembaga konsultasinya adalah matanya Ustaz Ilyas ini ya anggap matanya Ustaz Ilyas ini lembaga yang kalian bawa pulang ini
Jadi kalau tidak dicontek kelihatan kalau nanti jauh masjid. Nah bisa nanti ditaruhkan keterangan Bapak Ibu. Kalau misal jauh masjid misal ya, misal masjid, musola jauh, Penting di rumah wah. Tepat waktu lah. Nah kalau dia jauh masjid atau musola boleh dikasih keterangan sholat wajib berjamaah tapi berjamaah itu ada tambahan dari kepala. Ketentuannya itu tepat waktu Ya, sama tepat waktunya Bapak Ibu. Nah nomor 2 membantu orang tua. Nabi sewa membantu pelindung masjid mencatat ada bisa membantu orang tua. Ngeder udah tahu misal bukan nih. Oke ya, turun ngeder rasanya ya. Gagalnya ya. Bisa dibantu bukan di ladang selama sehari. Itu saja saya bantu orang tua di ladang selama hari penuh gitu. Ya. Bagi yang tidak ada ladang misalnya membantu orang beres-beres, mencuci baju orang tua dan pokoknya cenderung jangan atau tidur. Membaca Quran, adik-adik. Surat apa sih baca? Berapa ayat dulu? Dibaca dalam Yasin. ditulis. Surat apa? Tidak ada. Kemudian belajar atau mengajar pelajaran atau baca buku. Nah ini kesempatan kalian di rumah baca buku sebanyak mungkin. Ketika kalian kembali ke sini, kalian akan menemukan Hasil belajar. ini sekitaran 500 tumpukan buku yang akan kalian temukan, dan itu jadi bahan bacaan kalian nanti ketika sudah balik ke sini di tahun 2019. Kebetulan Bapak Ibu kita ada kerjasama dengan perpustakaan ya, dan itu nantinya meningkat minat bacanya ada di sana. Silaturahmi dengan keluarga atau masyarakat, menjaga adab dan akhlak dan kegiatan positif lainnya. Ini untuk lembar kontrol kegiatan ada. Demikian yang sampaikan Bapak Ibu. Beda awalnya belum 15 menit mungkin saya lihat. 15 menit kurang atau 51 menit ya terbalik ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Yang pribadi mohon maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan untuk kami dan untuk adik-adik kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kerawan pengurus kami. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengumuman juara kelas dan santri berprestasi dan pembagian hadiah dipandu oleh panitia ujian semester ganjil kepada Ibu Guru dan seluruh SPD di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak Ibu yang bacakan ini ada penetapan juara kelas dan juga student of the month ya. Baca dulu penetapan juaranya. Penetapan juara kelas dan student of the month semakin akhir semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 menimbang bahwa dalam rangka memberikan motivasi belajar dan penghargaan kepada siswa berprestasi perlu ditetapkan juara kelas dan student of the month semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 bahwa berdasarkan rapat Dewan Guru tanggal 25 September 2025
dipandang perlu untuk menetapkan juara kelas dan turun oktober semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, menetapkan nama-nama siswa tersebut dalam rangkaian keputusan ini sebagai juara kelas dan turun oktober semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Kedua, kepada siswa yang mananya tercantum dalam rangkaian keputusan ini diberikan piagam penghargaan berdasarkan hasil penilaian hasil belajar siswa secara transparan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ketangga tanggal 22 Desember 2025, mengetahui kepala sekolah, ketua panitia dan juga sekretaris. Oke, kita umumkan ya. Siap-siap. Siapa saja daftar juara kelas semester ganjil tahun pelajaran 2025. Sabar. Siap, saya bacakan dari kelas 7. Dari kelasnya saya sendiri, Endang Srihuli, ini. Aduh, di kelas 7 ini rata-rata muridnya rajin-rajin. Tapi nanti buat dapatnya ya. Ada di sana keterangan harus kayak gimana, lebih giat lagi, lebih bersih lagi, terutama tulisannya, bukunya, ya, anak-anak yang selesai. Di kelas 7, peringkat 1, tidak ada 10. Di kelas 7, peringkat 3, dengan nilai total 879. Jatuh kepada baik Anda nanti ya, saya dulu ya, nanti masuk ke depan. Lanjut untuk juara 2 dengan total nilai 890 atas nama Cahaya Septiani. Oke, yang juara 1 total nilainya 929 jatuh kepada Mulyani. Nah, itu peringkat di juara di kelas 7. Oke, kita lanjut di kelas 8. Mana kelas 8 ini? Oh, kelas 7 ternyata selesai ya. Kita lihat ada yang di kelas 8. Juara 3 dengan total nilai kelas 8 910. Wow. Atas nama Indri Febriani. Kemudian juara 2 dengan total nilai 913 atas nama Jannatul Aisyah. Dan yang juara 1 total nilainya 956 atas nama Bayi Abdullah. Ini selesai ya. Jadi kelas 8. Selanjut di kelas 9. Juara 3 dengan total nilai 904. Selesai satu nih. Juara 9 atas nama Lalu Dumina Jati Selalu. Untuk yang juara 2 dengan total nilai 906, dua-duanya atas nama Rani Saputri. Oke, dan yang juara 1 total nilainya 946 atas nama Oke, itu untuk daftar juara kelas 27
8, dan 9. Ya, udah? Gimana disuruh dulu? Oh ya, lagi ya. Oke, itu untuk yang juara kelas. Oh iya, kok biru? Lupa ini. Ada juara umum. Dari 9 kota lain, dari yang 7, 8, 9, yang paling tinggi 996. Juara umumnya ya, jatuh kepada di kelas 8 atas nama dari Adina. Tidak umum ya. Oke, kita data student opinion. Kita lanjut ya, bacakan siapa saja murid-murid yang berprestasi, yang paling aktif di dalam kelas, siapa saja yang disiplin di kelas, yang perhatikan gurunya, sering ngomong, punya ada ya, misalnya bisa ada kepada nilai-nilainya. Supaya kamu peduli terhadap lingkungan, hafalan juga semua. Kita mulai dari kategori siswa paling aktif dalam pembelajaran di kelas. Ya. Di kelas 7 ada yang pertama siswa paling aktif dalam kelas di pembelajaran di kelas atas nama Mulyana dan Nanda Arifatul Aini ya. Kelas 7. Kalau di kelas 8 atas nama Janatul Asia Nota Indasari. Nah, ya benar ya. Oke, lanjut yang kelas 9. Di sini ada 3 orang atas nama Lalu Mumina Darussalim, Muhammad Alfian Salim Asari dan Satya Diatul Ramadhani. Nah, itu siswa paling aktif dalam pembelajaran di kelas. Selalu bertanya, kalau disuruh tetangga, gitu ya. Itu kategorinya mendapat student of the month. Sudah? Sudah bilang? Ya. Lanjut, kategori siswa paling disiplin. Sekarang siapa yang dapat? Kita masuk di kelas 7. Cuma 1 orang. Kalau ini cuma 1 jatuh kepada Mulyana, ya. Kalau di kelas 8, yang paling disiplin di sini jatuh kepada Anya Jaya Putra. Muhammad Satria Jaya sama Noti Jensa. Kalau di kelas 9, siswa paling disiplin Muhammad Alfian Salim Asari, Rian Saputra, Rina Saputri. Lanjut, kita kategori siswa paling peduli terhadap lingkungan sekolah. Di kelas 7 cuma 1 juga atas nama Dai Arya Alkatunisa. Kelas berapa? Arya Jaya Putra. Ya sering kita lihat ya bersih ayat. Terus sama Muhammad Satria Jaya Kusuma kelas 8. Kalau di kelas 9 satu ada apa? Itu Ada ya? Oh enggak, bersih kayaknya. Kita lanjut. Udah ya siswa paling peduli terhadap lingkungan. Sekarang siswa dengan hafalan Al-Quran terbanyak. Siapa aja? Kita masuk ke kelas 7 ya. Atas nama Mulyana. Nah, Mulyana ini menghafal 3 juz ya. Ya, dia penghafal terbanyak di kelasnya. Sebanyak 3 juz. Kemudian yang kedua di kelas 8 ada Ibu Febriani. Berapa kelas? 4? 3 juga? Ya, 3 juz kayaknya. Lanjut, ada Satya Diatul Ramadhani di kelas 9. Berapa juz? 4 juz. Oh, 4 juz. Nah, kan luar biasa. Berapa teman teman kita semuanya? Oke. Itu apa juga? Tadi yang sesuai dengan hafalan Al-Qurannya ada dari 3 orang. Dari kelas 9 Satya.
ada Indri sama Mulyana 4, Bus dan 3 tulis. Sudah gitu ya? Oke, sudah. Apa ini? Untuk daftar juara kelas. Oke, sudah silakan datang yang tadi disebutkan namanya. Juara 1, juara kelas Mulyana, kelas 7, Magul, Cahaya, Septian Putri, dari Alia Al-Fatih bersama rekan. Ayo, berapa sama bapak ibunya. Bisa sekarang lagi juga dari Alia Mulyana, dan Nasir Asia, Indri Februari. Orang saya, silakan lagi dulu. Biar dokter lihat. Oh ya, bisa dokter dulu. Untuk yang kelas 1 akan diserahkan langsung oleh wali kelasnya nih. Sudah ya. Nanti untuk yang kelas 2 diserahkan langsung oleh wali kelasnya, Yasir. Kemudian untuk yang kelas 3 silakan Widya, Rani dan Mena boleh ke depan yang kelas 3. Diserahkan langsung oleh wali kelasnya. Satunya diterima wali murid. Diterima wali murid. Di perwakilan wali muridnya juga nih. Kita mulai dari kelas 7 dulu. Mulyana, Silvi dan Alia. Baik. Silakan walinya. Wali santri Mulyana, wali santri Silvi dan juga Alia. Dokumentasi itu Sotawan. foto ya. Jadi bukan hadiahnya yang kalian cari, tapi kebanggaan orang tua kalian yang sudah ambil hadiah terbaik. Berdiri ya, ibu, ini di depan ibu. Izin ibu, di sini aja di depan ini. Lalu Alia, Mul, Susi. Ini wali kelasnya. Ini kayak kamar kan anak sih. Aku tuh pulang. Nah, siap-siap yang kelas 2 wali santri dari Alvira, wali santri dari yang kelas 2 siap-siap. Yang siap-siap wali santri dari Alvira Bunyana, Donatul Astia dan Indri Februari bersiap-siap untuk maju ke depan mendampingi adik-adik kami. Nah, untuk kelas 2 akan dibagikan langsung oleh Ustaz Yasir. Bagian diri wali kelas sekaligus wali santri. Untuk yang kelas 2 berikan tepuk tangan dulu untuk Ananda Lahiana, Sulti dan Alia. Lanjut, silakan wali santri dari Alira. Dira silakan. Ini Moni.
di depan kamu. Dira, silakan. Kia. Ayo ini silakan dulu. Ini berbagi itu. Ini walinya. Iya ini. Ini. Namanya Anda ada. Nah setelah ini bersiap-siap wali dari Rani Sapitri, wali dari Widya, dan wali dari Yena bersiap-siap. Bapak Ibu silakan adik-adik berikan tepuk tangan dulu untuk ini terjadi ya. Seperti apa yang saya sampaikan, bagi yang belum dapat, ingat tujuan utama kalian bukan pada nilainya, tapi bagaimana kalian membuat bangga orang tua kalian dengan arah kalian. Ya. Ini berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk siap-siap wali santri Widya. Widya silakan Bapak. Wali santri Rani. Nggak ada marah, nggak ada. Dan wali santri Nena. Iya. Nena di sini. Mana? Rani di barat barat. Nena paling barat dulu. Paling barat. Sesuai yang tadi di barat. Silakan, yang sudah disebutkan baik Dira akan diserahkan langsung oleh kepala sekolah. Ada lagi belakangan khusus dari pengajian. Mami kirim di depan video diserahkan langsung oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, pertama kali kita mengadakan hal yang seperti ini, khusus yang ini, nilainya paling tinggi di antara semua tentunya di kelas 1, 2, dan 3. Ini kalau nanti tahun depan ada berusaha di kelas kali ya. Tahun ini kalau ada 1, nanti kita jadi semester kenal juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3. Itu lebih baik lagi belakang ya. Baik, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk selanjutnya teman-teman, siswa paling aktif di kelas. Nah, silakan Ananda Mulyana, Nanda, Dira, Kia, Nova, Nena, Alfia.
Alfian dan Widya. Silakan nama-nama yang disebutkan silakan ke depan. Untuk yang belum itu anak dede ya, kalian dede. Nanti bagian itu investasikan. Sudah diserahkan langsung oleh Ketua Panitia untuk pertemuan siswa paling aktif di dalam pembelajaran kelas. Silakan dari grup yang paling ujung dulu ya, paling ujung yang kelas 7 Mulyana Samananda, kemudian Dira, Kia dan Yoga, kemudian Nena, Alfian dan Widya. Kembali, ada Widya, Nena, Alfian, Widya. Langsung ketua panitia ujiannya di bawah Bapak Susilo. Baik. Oh baik. Aldira. Cis. Janatur. Cis. Oke. Kenapa? Agak sini, nop. Cis. Net. Cis. Ini untuk student of the month, siswa berprestasi di bulan ini di satu semester ini Bapak Ibu. Pertama kali kita lakukan seperti ini, dan ini satu-satunya di Kecamatan Suwilan yang mengadakan yang menerapkan seperti ini. Di Kabupaten Bali, di Provinsi Bali, di sekolah yang menerapkan penghargaan siswa terbaik pada bulan ini. Dan di Kecamatan Suwilan kita yang pertama menerapkan ini. Jadi kami harap dijaga bersama kita. Sudah pakai? Foto bersama. Silakan foto bersama dulu nih. Siswa paling tinggi silakan Ananda Mulyana, Ananda Satria, Ananda Robi, Ananda Alfian, Ananda Rian dan Rina. Yang disebutkan namanya silakan maju ke depan. Dan lagi Mulyana, Arya Jaya Putra, M. Satria Jaya Kusuma, Robi Zinita, Muhammad Alfian Salim Suroli, Rian Saputra dan Rina Saputri. Si Rina, ya. Mana Alfian? Novi, Nanda, tidak ada ya. Mulyana, Satria, Arya, sudah cukup ya. Oke, langsung diserahkan oleh Ustaz Damar Huri, Iha SPDB. Mari kita Huri menyerahkan sertifikat penghargaan untuk siswa paling disiplin di semester kali ini. Untuk fotonya kami kirimkan lewat grup ya adik-adik. Nanti kami kirimkan fotonya lewat grup. Foto yang sudah di
siswa paling peduli terhadap lingkungan sekolah. Jadi siswa paling peduli ini ya, untuk siswa paling peduli terhadap lingkungan sekolah untuk sosial atas nama kami adalah Al-Qur'an Al-Qur'an Muhammad Satria Jalil Kusuma. Kemudian terhadap lingkungan kebersihan, kebersihan seminar pohon, ya, dan menjaga kelas, dan itu termasuk sesuatu peduli terhadap lingkungan sekolah. Ya, saya bersama dulu, Bapak Pengasuh. Nah ini pengasuh kita. Untuk bersama dulu bersama Bapak Ustaz Pengasuh. Ya baik, untuk kategori siswa kan untuk sekolah yang melakukan asal awal atau misal awal Jawa Putra satu Jawa masyarakat dan terutama dan untuk penghargaan akan diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kewirausahaan Ustaz Ilyas Syarifudin. Ya salam. Hari ini siswa-siswa yang rajin menanam pohon, yang rajin menjaga bunga taman, nah ini ya perawaannya. Nah ini apalagi Satria, ini tanpa disuruh pun dia sudah ini ya. Kalau Bapak Ibu bersantri melihat ada pohon apokat, ini yang nanam ini biasanya. Ada yang nanam jagung, ya. Ya, bersama terus, bersama. Ya, sesi untuk siswa dengan hafalan Al-Quran terbanyak atas nama Hadap sini. Satu, dua, tiga. Hadap sini. Dan kemudian kelas 10. Ya, silakan yang disebutkan namanya dulu untuk maju ke depan. Siswa dengan hafalan Al-Quran terbanyak. Menuju kegiatan pekerjaan kami minta sebagai pengguna tahfiz Al-Quran Ustaz Edwin Bagian kepada yang mengusulkan. Halo. Ya, sekarang saya ini pembina kami di pembina tahfiz yang Orang terus. biasanya pakai mic biasanya. Ini saya ini. Dua. Ini hadap sini Ustaz. Salah satu pemilik suara terbaik dan ternyanyi bisa jadi. Satu. Ya, di tangga. Dua. Oke. Dan dua ustaz yang terbesar di sini. Ya, dan ustaz dari jam juga dulu. Ini juga dari ustaz dulu. Ada kan? Foto bersama. Ya, ibu kita yang paling jauh di mana? 2, 3. Dan tergantung juga ya sebagai jadi ya baik untuk selanjutnya silakan untuk masing-masing kelas 7 ya dari kelas 7 untuk menyiapkan rapor ya menyiapkan rapor. Nah setelah itu baru kita salam-salaman ya keliling ya. Ya silakan kepada wali kelas 7 untuk memberikan rapor. Dipanggil satu-satu. Disebut namanya untuk wali kelas. Disebut namanya. Ya. Ya silakan untuk semua wali kelas berkenan ya. Semua wali kelas. Ya, ya salam.
Nanda Al-Afon Ali Harun Al-Rashid Harun Wijaya Harun Al-Rashid Saudara Muhammad Al-Hussein Muhammad Irsan Sani ini Rocky Rosani Irsan Sani satu Liza Saifun Anissa Insyaallah Muhammad Irfan Sani dari Irfan Sani Irfan Sani coba ibu saya Muhammad Satya selanjutnya Muhammad Satya Jaya Musliman dari Hasan Arab saudara Muhammad Zainal Rifai dari Pusat Ilmu. Insyaallah semua hasil ujian yang memasukkan terutama di dalam Al-Quran. Muhammad Wandi nanti buka dialnya nanti Muhammad Wildan Aditya masalah kalau itu lengkap. Selanjutnya Nova Indasari dari Lotna sesuatu tahun lalu kita dan yang terakhir adalah Mahasiswa Zainita Putri Jumlah menjadi salah satu sesuatu tahun dan selanjutnya adalah rapat kelas 3 lalu Rahmat Maulana dari Lenek Laut itu buka nilainya. Andika Utama dari Selatan, salah satu siswa paling baik di bawah ini. Dan selanjutnya Hesti Ananda dari Kumpang Sari, salah satu kalau untuk membantu memasak kalau banyak masak Jannah dari Selatan dan selanjutnya Muhammad Wafwan dari Puncak Jaya membawa itu
Anugerah Rahman Jalur Selatan dulu. Bisa berjalan. Kemudian ada Radio Rian Saputra dari Jurut. Hanya berjurut juga. Jurut kau jalan seluruh atas mulut. Muhammad Alfian Nasroni dari Sarang Jarum. Mengatakan dari lalu Rian Asari dari Ketangga, salah satu murid yang cukup ramah di bulan tahun ini. Dan yang satunya lagi untuk sehat yang berasal dari murid
Terima kasih atas perhatiannya. Kita